Pemirsa, seorang ayah tega memperkosa putri kandungnya sendiri selama 5 tahun. Aksi bejatnya terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita ke teman dekatnya yang kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi. Sungguh bejat kelakuan seorang bapak terhadap anak kandungnya sendiri ini. Bukannya menjaga dan melindungi, pria yang sudah bercerai dengan istrinya ini tega menyetubuhi putrinya selama 5 tahun. Aksi bejatnya dilakukan sejak anaknya berusia 9 tahun. Kasus ini pun terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita ke teman dekatnya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Andriansa mengatakan kelakuan bejat pelaku sudah berlangsung sejak tinggal di Riau. Sementara itu pelaku mengaku aksi bejatnya dilakukan karena telah lama ditinggal istri dan ia pun tidak dapat menahan nafsu birahinya. Atas perbuatannya tersangka terancam kurungan 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Andriansa. Selamat sore Pak Aziz. Selamat sore Mas Davi dan Mbak Anissa. Pak Aziz, sore, bisa Pak. dijelaskan Pak, ini sebenarnya apa alasan pelaku ini nekat memperkosa anak kandungnya sendiri Pak? Ya, yang jelas pelaku ini adalah pertama ayah kandung dari korban dan dia sudah pisah lama dengan istrinya. Nah, sementara korban sehari-harinya tinggal bersama ayah kandung atau pelaku tersebut dan tidur satu ranjang. Anaknya usia berapa Pak Aziz? Saat ini usia 14 tahun. Berarti pemerkosaan terjadi sejak anaknya berusia 9 tahun ya Pak ya? Iya, betul Pak. Pemerkosaan ini terungkap saat korban ini memberitahukan ke sahabatnya, kemudian sahabatnya melaporkan ke polisi. Kondisi korban saat ini seperti apa Pak? Ya, jadi korban memang nggak sengaja cerita. Nah, dari ceritanya itulah kemudian diceritakan kembali oleh temannya itu ke orang tuanya. Kebetulan kemudian orang tuanya melaporkan ke polisi dan kita sekarang mengambil tindakan tentu karena ingin menyelamatkan anak tersebut. Dan kondisi anak tersebut kemungkinan atau dari tanda-tanda fisiknya mengalami sedikit gangguan psikologis. Untuk itu kita menggandeng tim terpadu dari penanganan anak dan perempuan untuk bersama-sama memberikan healing psikologi termasuk perawatan terhadap anak tersebut. Begitu Pak. Baik, Pak Aziz, berarti anak ini selain menjadi korban broken home di rumahnya, kemudian jadi korban pemerkosaan oleh ayahnya, ibunya di mana Pak? Saya belum tahu, belum kita dalam lebih lanjut karena sudah cukup lama ya, karena semenjak di Riau sudah tidak bersama ibunya atau lebih dari 5 tahun yang lalu sudah tidak bersama ibunya. Baik, jika anak ini tidak tinggal dengan ibunya, kemudian setelah ibunya bercerai dengan ayahnya, tinggal bersama ayahnya, namun mengalami kekerasan seksual, anak ini akan dikemanakan, Pak? Ya, saat ini kondisinya masih dirawat di tim terpadu ya. Nanti sambil jalan kita cek perkembangannya, bisa tinggal di mana, apakah lebih aman tinggal bersama tempat yang ditunjuk oleh tim terpadu atau mungkin ada keluarganya yang bisa dititipkan untuk merawat dengan baik. Artinya intinya kita sedang mencarikan tempat yang terbaik untuk si anak tersebut, begitu. Baik Pak Aziz, kalau dilihat dari kondisi anaknya, tadi Bapak bilang ada gangguan psikologis, seperti apa perilaku atau mungkin kesehariannya yang tidak sama dengan anak-anak seusianya Pak? Ini masih analisa sendiri ya Mbak, sebaiknya yang menyampaikan dari tim ahli psikologi saja ya. Tapi kondisi sehari-harinya yang jelas dia agak murung menyendiri dan tidak sebahagia kawan-kawannya yang lain begitu. Baik, Pak, dalam menjalankan aksinya ini ayahnya apakah turut mengancam anaknya Pak sehingga sudah berapa lama ini berjalan anaknya tetap bungkam dan takut untuk bercerita Pak? Masih kita perdalam mengenai keterangan ancaman itu. Tapi prinsipnya begini. Yang pertama kondisinya adalah kondisi rentan di mana korban ini adalah tentu seorang perempuan, seorang wanita, seorang gadis yang masih kecil
dan mulai dan perilaku itu, mohon maaf, disetubuhi semenjak umur 9 tahun sampai umur 14 tahun. Ya, ini tentu kondisinya kondisi yang lebih lemah dibanding si orang tua, begitu. Baik, Pak Aziz, tadi akhirnya anak ini berani menceritakan kepada temannya. Apakah sudah pernah ditanyakan ke korban, apa sih yang membuat ia akhirnya berani untuk mengungkapkan kejadian yang sudah berlangsung selama 5 tahun ini, Pak? Ya, sebenarnya menyampaikan pun ketidaksengajaan juga menyampaikan, kemudian direspon oleh teman dan lingkungannya untuk membantu, begitu. Jadi kalau berani tidak berani itu sebenarnya juga karena mungkin sudah menyimpan cukup lama, jadi akhirnya cerita biasa yang kemudian direspon oleh lingkungannya. Jadi kebetulan lingkungan yang cukup baik ini sehingga mau care dan perhatian terhadap kondisi korban. Baik, Pak Aziz, apakah anak ini memiliki lingkungan yang ikut mensupport atau mungkin punya keluarga ataupun sahabat yang mungkin nanti ke depannya bisa membimbing dia layak anaknya seumurnya, Pak? Ya, kami belum melakukan pengecekan sejauh itu. Kami juga dibantu oleh tim terpadu ya pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Semoga tim ini juga menemukan tempat yang layak, termasuk lingkungan yang layak untuk melindungi korban tersebut. Begitu, Mbak. Baik, kalau pengakuan pelaku sendiri, Pak, mencabuli atau memperkosa anaknya sejak usia 9 tahun, itu apa yang membuat ia begitu keji gitu, Pak? Ya, yang jelas istrinya, dia sudah lama tidak bertemu dengan istrinya atau mantan istrinya. Yang berikutnya, si anak ini sehari-harinya bersama pelaku, dari mulai tidur seranjang, dulu waktu kecil juga masih sering dimandikan, dan bahkan si pelaku atau tersangka ini sering meminta pijit dari korban. Nah, inilah kemudian membuat si pelaku ini birahi dan menyetubuhi korban yang masih kecil, begitu, Mbak. Baik, tapi kalau anaknya sendiri ini bersekolah ya, Pak, seperti layaknya anak-anak yang lain, Pak, ya? Iya. Oke, baik, kemudian ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku ini seperti apa, Pak? Ya, kita menerapkan pasal 76 junto pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun. Gitu. Ada rencana penambahan 2/3, Pak, karena memang keluarga terdekat, Pak? Ya, intinya kita maksimalkan nih untuk memberikan efek jerah. Namun demikian yang paling penting adalah memberikan healing kepada korban. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Aziz Andriansyah, Kapolres Jakarta Selatan telah bergabung bersama kami di Anyu Sore.